Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Ikhwani fid din, a'azzakumullah jami'an. Alhamdulillah bi ni'matihi tatimmus shalihat. Fi hadha sabah mazilna fi darsina wa huwa darsu kitab al-mukhtarat fi qawaid al-lughah al-arabiyyah. Wa qabla an nabda fi asy-syarah wa al-bayan, labudda awalan nahnu nas'alullah ta'ala an yusahhila lana li fahmi hadha ad-dars, wa kama arafna ta'allum ilmi syar'i wa huwa wajibun li jami'al mu'minin wal mu'minat, al muslimin wal muslimat, wa narju minallahi ta'ala fi amalina hadha as-sawab aw al-ajr wa al-jannah taba'an, wa nas'alullah ta'ala an yusahhila lana li fahmi darsina fi hadzal yawm. Wa fi liqa'ina as-sabiq aw fi liqa'ina al-madi fi liqa'ina al-madi tawaqafna inda mada at-tawabi wa huwa an-naw'ul awwal wa huwa mada an-na'tu aw an-na'at, wa kama arafna yani an-na'tu yanqasimu ila qismain, yani al-awwal na'at hakiki wa as-tsani na'at sababina. Wa fi liqa'ina al-madi takallamna wa bayyana lakum jami'an fi qismil awwal aw an-naw' al-awwal wa huwa na'at hakikiyun, ya. Wa na'at hakiki yanqasimu aidan ila salasati anwa'in aw salasati aqsamin. Al-awwal isim dhahir, as-tsani syibhul jumlah, ats-tsalits al-jumlah al-ismiyah aw al-jumlah al-fi'liyah. Nah, baik. Jadi kita kemarin sudah belajar apa? Na'at, ya, yaitu jenis na'at yang pertama, ya. Di an-na'tu ada hakikiyun, ada apa ini? Sababi, ya. Jadi hakiki, sababi. Nanti ada hakiki lawannya apa? Majazi, ya. Kemudian ada hakiki lawannya apa lagi? Kalau musanna apa? Pasangannya? Musanna apa? Musanna terbagi menjadi dua, yaitu musanna apa? Coba cek. Ini supaya tiga. Baik. Jadi perhatikan kalau na'at, ya. Ini hakiki sababi, ya. Baik. Kemudian ada al-musanna, ya. Itu ada apa? Hakiki ada apa? Mulhaq, ya. Baik. Nanti ada al-muannas, ya. Baik muannas maupun mudzakkar, ada apa? Hakiki ada apa? Majazi. Nah, ini hakiki, cuman lawannya beda-beda, ya. Ini ada penekanan, ya. Ini muannas atau mudzakkar, ya. Baik. Jadi ada na'at hakiki, na'at sababi. Ada musanna hakiki, musanna mulhaq. Ada mudzakkar atau muannas hakiki, ada majazi. Ini, ya. Ini tiga hal yang ada hakiki. Cuman kadang-kadang pasangannya itu apa? Kita sering lupa, ya. Nah, di sini Ana tekankan kembali supaya enggak terlupakan tiga hal yang mirip ini, ya. Nah, kemarin kita bahas na'at, ya. Na'at itu artinya sifat, ya, yang memiliki arti apa? Yang, gitu, ya. Yang. Nah, na'at hakiki kemarin kita bagi menjadi tiga, ya. Itu apa? Isim dhahir, ya. Kemudian apa?
Syibhul jumlah ya. Baik. Kemudian apa? Baik, jumlah ismiyah atau apa? Fi'liyah. Nah ini ya, yang kemarin kita pelajari ya. Biasanya kalau di awal-awal ya, itu yang dia bahas adalah yang ini ya. Misalnya kitabun jadidun, baitun jadidun ya. Baik. Nah ini ya, ini yang isim dzahir ya. Nah kita agak mendalam sedikit ya. Nah, itu ada naat berupa syibhul jumlah atau jumlah ismiyah, jumlah fi'liyah. Baik. Ini yang kita bahas di pertemuan yang sebelumnya ya. Nah, sekarang kita akan bahas ya. Jenis naat yang kedua adalah naat sababiyah. Naat sababiyah. Naat sababiyah ini memberi sifat pada isim yang mempunyai hubungan dengan marfu'nya. Coba bisa paham ini kira-kira. Jadi naat sababi, naat itu kan sifat. Tapi dia dikatakan sababi, sifat ini ya adalah diberikan kepada isim yang mempunyai hubungan dengan marfu'nya. Bisa paham enggak? Coba kita lihat contohnya ya. Misalkan di contohnya ja'a ar-rajulu al-fadilu akhuhu. Coba bedakan dua hal ini ya. Baik. Baik. Kita lihat di sini ya. Ja'a ar-rajulu al-fadilu. Datang seorang laki-laki yang utama, ya, utama. Baik. Baik. Berarti di sini yang utama, yang memiliki keutamaan, memiliki kedudukan itu siapa? Laki-laki ini. Jadi ini kan sifat bagi apa? Laki-laki ya. Ini sifatnya dia ya. Baik. Nah, sekarang ja'a ar-rajulu al-fadilu akhuhu. Ya, naatnya di sini. Datang seorang laki-laki yang utama saudaranya. Nah, ini ya, yang utama itu laki-laki itu atau saudaranya? Saudaranya. Berarti ini memberikan sifat ke siapa ini? Bisa dipahami di sini? Baik. Jadi dia itu memberi sifat pada isim ya, yang mempunyai hubungan dengan marfu'nya. Marfu' itu artinya ini ya. Nah, saudaranya ini ya. Karena ini nanti dikatakan marfu' karena nanti sebagai fa'il dari isim fa'il ini gitu. Jadi dia marfu' karena apa? Karena isim fa'il ini. Nanti isim fa'il itu bisa beramalan seperti fi'ilnya. Merofakkan apa? Fa'il. Kalau kita pelajari kan fa'il itu subjek dari fi'il. Nanti akan ada pembahasan isim fa'il boleh juga punya fa'il. Bingung nggak? Pelan-pelan dulu ya. Nanti kita akan pelajari sedikit-sedikit. Baik, sampai sini ada pertanyaan dulu sebelum kita melanjutkan ya. Perbedaan antara naat hakiki dengan naat sababi ditinjau dari sisi maknanya. Maknanya dulu ya. Baik, nanti kita akan jelaskan ya. Baik.
Jangan agak lama maksudnya ada dua orang ya, laki datang, laki yang utama saudaranya. Nah, jadi gini nih, datang laki-laki yang utama saudaranya, maksudnya yang saudara itu memiliki keutamaan gitu. Jadi ini sifatnya bagi aku gitu ya. Jadi kalau bahasa gampang gini, Ja'a ar-rajulu akhuhu fadilun. Kalau mau kita balik, datang seorang laki-laki yang saudaranya punya keutamaan. Ini kalau kita bikin naat biasa bisa. Ya. Misalkan Ja'a ar-rajulu akhuhu apa? Fadilun. Ini boleh kayak gini ya. Nah, ini sebagai apa? Naat, tapi naatnya berupa apa? Jumlah ismiyah gitu. Jadi boleh kita katakan Ja'a ar-rajulu akhuhu fadilun. Datang seorang laki-laki yang saudaranya memiliki keutamaan. Ini paling gampang. Tapi kalau mau kita bikin berupa naat sababi jadinya kayak gini. Ja'a ar-rajulu al-fadilu akhuhu. Paham? Bisa lihat perbedaannya antara naat sababi dengan naat hakiki. Kalau ini naat hakiki, tapi pada hakikatnya itu sama maknanya. Cuman ini bentuknya naat hakiki dengan jenis yang jumlah ismiyah. Berarti kalau secara anunya gampangnya gini kan ya, naat sababi itu punya isim dom itu di belakang. Baik, nanti kita akan jelaskan ya. Sebenarnya kalau kita patokan sama garis yang dibuat di sini, ini malah kurang enak memahaminya. Nanti kita akan jelaskan ya. Ada yang punya ini enggak? Mulakhos enggak? Coba Anda cek bahasanya mulakhos gimana. Kalau di satu-satu tadi, Fa'il dari isim fa'il. Jadi bedakan antara fa'il dengan isim fa'il. Nanti Anda akan jelaskan ya. Sebentar. Coba ya kita cek bahasa mulakhos gimana ini. Sebentar. Ini tingkat tinggi nih. Nah, sabab ini tingkat tinggi. Ya nggak tinggi banget sih. Agak berapa meter aja gitu. Sebentar. Coba ya Anda pastikan dulu, Anda cek di mulakhosnya nih. Sebentar. Mana ya? Supaya gampang memahaminya ini. Kenapa semua ya?
Baik. Kita lihat di sini ya. Baik. Nah, kita namai dulu ya. Yang ini sebagai apa ini? Kalau terhadap ini dia sebagai apa? Fa'il ya. Baik. Oke, kalau terhadap ini ya, ini sebagai fa'il. Baik. Tapi kalau terhadap ini sebagai apa? Man'ut. Baik. Kemudian ini sebagai apa? Na'at. Ini sebagai apa? Marfu'nya. Jadi maksud itu. Ya kan? Ada kalimat marfu' kan? Artinya ini adalah isim yang dirofakkan oleh isim fa'il gitu. Jadi ini bentuknya kan isim fa'il karena wazannya fa'ilun kan. Tapi dia juga bisa apa? Memiliki fa'il ya. Jadi ini fa'ilnya ini. Nah, dari apa? Isim. Bedakan ini ya antara fa'il dengan isim fa'il. Isim fa'il itu ini bahasa sorof yang wazannya apa? Fa'ilun ya. Nah, kalau fa'il ini ilmu nahwu, artinya dia sebagai subjek. Bisa dipahami dulu ini konteksnya. Nah, sekarang kita akan lihat tiga hal ini harus punya hubungannya. Antara ini dengan ini ya, ini harus sama dari sisi apa? Ta'in. Nah, kurang ini nih. Ta'in ya. Ta'in itu berarti apa? Nakirah ma'rifat. Kemudian ini sama ini ya, antara na'at dengan marfu'nya harus sama dari siapa? Nau'nya. Nah, kemudian antara ini dengan ini kebablasan. Baik. Ya. Harus apa? Harus ada domir yang munasib ya. Yang pas ya. Itu mana? Nih, ketika ini mufrad, ini juga domir apa? Mufrad. Nah, ini pahami dulu tiga hal ini dulu. Makanya nanti kasih garisnya mendingan kayak gini ketimbang yang di buku itu. Tambahkan ya. Nanti malah di buku itu malah nggak kurang ini malahan. Coba perhatikan tiga hubungan ini ya. Hubungan pertama ini ya. Ya. Ini hubungan kedua, ini hubungan ketiga. Nih. Tulis, bisa ditambahkan ya, ditulis dulu. Bingung nggak Budi Haris? Coba dicerna dulu ya. Nah, ini adalah jenis na'at sababi. Mana sih na'at sababinya itu? Yang ini na'atnya. Disebut dengan asbab sabab itu berarti ada asbabnya dari ma'ul itu kan dari rajul apa gimana? Mana? Yang disebut sababi itu apakah ada enam sababi nih? Kan tadi sebenarnya kalau itu kan baik. ada pun sababinya itu apakah yang dimaksud dengan ada terkaitan dengan rajul itu apa bagaimana? Baik. Jadi kalau ini dengan ini itu kan naatnya hakiki. Jadi ini ketika ini mensifati ini itu namanya naat apa? Hakiki. Tapi ketika ini adalah sifat bagi ini itulah dikatakan sababi. Ada kaitan dengan rajul itu kan? Nah, tentu ada kaitannya ya. Karena aku itu kan ini saudaranya siapa ini gitu. Makanya hubungannya ada tiga ini. Nanti cara membuat naat sababi kita harus cek ketiga-tiganya ini ya. Kalau naat hakiki ya itu kan gampang ya. Ja'a ar-rajulu al-fadilu ya. Nah, ini kan hubungan sama ini doang kan? Harus sama dari sisi apanya? Ta'innya harus sama dulu. Ta'in itu apa? Nakirah Yang kedua apa? Nau. Yang ketiga apa? Ada. Bisa tambahkan yang empat apa? I'rab ya kan. Nah, ini harus sama. Kalau ini gampang ini. Ya. Tapi kalau dia na'at sababi ada tiga hubungan. Dan itu beda-beda ya. Nih. Kalau ini sama ini harus dilihat dari sisi ta'innya. Ketika ini dia ada alnya, ini ada alnya juga. Ya. Kalau ini sama ini harus sama dari sisi nau'nya. Ketika ini mudzakkar, ini juga mudzakkar.
Antara ini dengan ini, ketika ini mufrad harus ada domir yang pas, domir munasib yang pas. Nah, kemudian nanti satu lagi di sini ya. Ini lafadznya dia harus mufrad. Ya, Anda tambahkan aja di sini. Jadi lafadz na'at sababi ini dia selalu mufrad. Mufrad itu bisa misalkan bisa muannas. Dah. Ini ada 4 hal mungkin ya, Anda tambahkan aja. Ini ada 4 hal yang perlu kita perhatikan di sini. Bisa ditulis ya. Nanti kita akan coba berlatih ya. Itu habis dipoto ditulis loh ya. Foto pantas-pantas aja nih. Ada yang punya mulakhas Pak Yasin? Mulakhas punya? PDF? Coba cek bahasa mulakhas. Punya anak nggak bisa dibuka ini. Anak ada ini, cuman nggak bisa anak kirim. Bentar. Grup mulakhas. Orang dulu ya kan marfu ini kan sebagai fa'il gitu ya. Dia marfu dengan doma kan. Terus hubungannya dengan aku juga. Nah, dia marfu juga kan. Dia dengan waw gitu kan ya. Itu bisa kayak gitu. Artinya dia yang penting itu dua-duanya marfu gitu. Gak harus ya. Nggak harus ya. Bentar, anak kirim dulu. Bentar dulu, sabar dulu. Masya Allah, ini HP udah super error ini. Munasib. Untuk domirnya sesuainya ke ar-rajul apa ke al-fadil? Yang domirnya ar-rajulu, kemanutnya. Pak Yasin bisa buka coba di HP Pak Yasin coba. Apa ya? Ana udah kirim itu mulakhas yang asli. Belum masuk Pak Yasin? Oh, astagfirullah. Coba anak kirim ke siapa ini? Grup ya. Masuk ya? Coba salah satu HP anak lihat coba. HP anak nggak bisa buka ini. Ada yang bisa buka HP Pak Yudi? Coba. Nah. Sebentar, sana cek dulu ya. Naat halaman 52. Coba dicek halaman 52 ya. Karena harapannya kalau ini udah mahir ya, kita pakai mulakhas nanti. Nanti insya Allah bisa. Nggak usah ragu-ragu ya. Menanti naat sababi. Insan batavia, ini besar, ini besar. Taruh spasi. Ini seharusnya ini bukan marfu'nya ini ya. Ini bahasa di Mukhtarat ini menurut Anda kayaknya keliru ini. Afan ya.
Mungkin Anda bisa benarkan itu bukan marfu'nya ya, tapi man'ut. Gak usah dicoret tapi kasih bawahnya aja, strip bawahnya. Jadi gini. Ini mulakhas nggak diterangin ini juga, Pak. Jadi gini. Jadi na'at sababi bedanya dengan na'at hakiki. Jadi dia itu sifat pada isim ya. Jadi dia ini adalah sifat pada isim, kan sifatnya ini dia. Sifat pada isim yang ada hubungannya dengan man'utnya, bukan marfu'nya. Karena marfu' itu ini. Bisa dibenarkan itu ya, kasih strip bawahnya. Jadi ini adalah sifat bagi isim yang memiliki hubungan dengan man'utnya, bukan marfu'nya. Makanya ketika punya hubungan dengan marfu'nya lah, ini kan sifatnya ini gitu. Masa punya hubungan dengan ini, ngapain dia gitu. Pernah kan diganti dengan makhluk kan dia. Tuh. Dibenarkan ya, bukan marfu'nya itu, tapi man'utnya. Nah, mulakhas yang lama ada nggak? Ada punya mulakhas lama? Mutalat lama nggak? Nama Ustaz. Hah? Coba. Ini kurang pas ini harusnya ini. Makhluk juga kan. Bisa juga dia dimaknai gini nih. Ini ada ihtimal sih. Bisa juga dimaknai dengan ini marfu'nya. Ini adalah marfu'nya ini gitu. Karena dia kan apa? Fa'il dari ini. Bisa juga dimaknai itu. Tapi intinya ini bukan sifatnya ini, tapi ini sifatnya ini. Bisa dipahami nih? Baik. Karena ini yang utama itu bukan ini, tapi yang utama adalah saudaranya gitu. Mafhum di sini? Anak luruskan itu ya. Kalau dia tetap marfu'nya, yang dimaksud itu ini sebetulnya. Ini, tapi ini marfu' dari fi'il ini ya. Cuman kalau anak lebih condong ya, ini adalah sifat dari isim yang memiliki hubungan dengan man'ut. Nah ini baru malah pas ya. Karena ini memang ada hubungannya. Ini kan saudaranya ini gitu. Coba kita lihat ya di contoh berikutnya supaya lebih jelas ini ya. Contoh kedua apa itu? Ja'a ar-rajulu al-fadilatu ummu. Muhammad ya. Enggak ja'at itu. Makanya kita lihat tetap ja'a. Nomor satu ya. Yang mana itu? Yang kiri kan? Yang kiri. Bukan al-mar'atu tapi ar-rajulu. Al-fadilatu ummu. Nah, ini. Baik. Coba kita cek ya. Kita pastikan nih. Baik. Ini dia harus mufrad. Jadi ini nggak boleh musanna, nggak boleh jamak ya. Dia harus mufrad. Naatnya harus mufrad. Nggak boleh jamak, nggak boleh musanna, nggak boleh jamak. Dia boleh mudzakar, boleh muannas. Tapi nggak boleh musanna, nggak boleh jamak. Ini pastikan dulu ya. Nah kita cek dulu hubungan ini dengan ini ya. Ini sudah pas belum? Ini dengan ini hubungannya dari sisi apanya? Ta'yinnya kan? Yaitu apa? Ma'rifat nakirohnya. Sama nggak? Sama. Meskipun jenisnya apa? Beda kan? Kan ini mudzakkar, ini muannas. Makanya na'at sababi ini ya antara na'at dengan man'utnya itu nggak harus sama mudzakkar muannasnya, dan itu berbeda di dalam na'at apa? Hakiki. Jadi ini kan pas ya kan? Dari sisi apa? Ta'yinnya berupa apa dia? Ma'rifat ya. Kemudian antara ini dengan ini pas nggak? Dari sisi apanya? Nau'nya. Ini mu'annas, ini mu'annas. Jadi apa? Mu'annas. Nah, antara ini dengan ini domirnya pas nggak? Pas. Itu apa? Hu ya kan? Nah, ini mufrad, ini mufrad. Ini mudzakkar, ini juga apa? Mudzakkar. Berarti ini contoh yang benar nggak? Baik.
Contoh lagi ya. Jadi kalau ini ke sini itu lihat dari sisi apa? Ma'rifat nakirahnya. Kalau ini sini ke sini lihat mudzakar muannats. Ini ke sini lihat apa? Domirnya. Datang seorang laki-laki yang utama ibunya. Jadi yang utama bukan laki-laki itu, tapi apa? Ibunya. Contoh 3. Ja'at apa itu? Al mar'atu terus al fadilatu Baik. Nah. Cek antara ini dengan ini. Pas enggak? Pas. Apa? Makrifat? Makrifat. Ini dengan ini pas enggak? Apanya? Mu'annas, mu'annas. Ini dengan ini pas enggak? Yaitu ini. Berarti contoh yang nah. Gampang kan ya? Contoh, ja'at al-mar'atu. Coba bisa dibacakan. Al-mar'atu al-fadilu akhu abuha. Ini dengan ini pas nggak? Pas. Ini dengan ini? Mudzakkar. Ini dengan ini? Pas domirnya. Gampang kan ya? Coba nih anak kasih. Sebentar. Baik. Siap? Ya. Baik. Nah, kita lihat itu kaidahnya itu halaman 80 ya. Itu di dalam catatannya. Jadi yang Anda tulis ini ya. Ini ya. Ini menjadi kunci nih. Sebaiknya menurut anak ini cara nyatetnya gini supaya gampang. Nah, kita lihat di catatan ya. Pada contoh ya. Ja'a ar-rajulu al-fadilu akhuhu ya. Maka lafaz ar-rajulu adalah sebagai apa? Man'ut. Ya kan Anda sudah sebutkan tuh man'ut. Sedangkan akhuhu adalah marfu. Nah, na'at sababi harus sesuai dengan man'utnya dari sisi apa? Ta'yin. Jadi na'at sababi harus sama. Ini dikatakan sababi kenapa? Karena dia mensifati marfu'nya, bukan mensifati man'ut. Atau dia mensifati isim yang ada hubungan dengan man'ut. Bisa dipahami? Maka dikatakan na'at sababi. Kalau na'at hakiki gampang. Na'at hakiki itu adalah mensifati man'utnya langsung. Tapi kalau na'at sababi ini adalah mensifati apa? Marfu'nya atau isim yang dirofakkan oleh na'at ini ya. Dikatakan marfu karena dia dirofakkan oleh ini. Atau dia ini sifat dari isim yang memiliki hubungan dengan man'ut. Paling pas itu man'ut sebenarnya, bukan marfu ya. Baik. Nah, jadi na'atnya ini harus sama dengan man'ut dari sisi apa? Ta'yin. Bisa dipahami ya kalimat ini ya. Baik. Nah, harus sesuai dengan marfu'nya dari sisi jenis. Ini kan? Ini na'at sababi harus sama dengan marfu'nya dari sisi apa?
jenis nau'nya. Baik. Nah, kemudian domir yang bersambung dengan marfu'nya harus sesuai dengan man'ut. Nah, ini kan domir yang bersambung dengan marfu' harus sama dengan man'ut. Ya. Nah, kemudian yang terakhir ya, segi bilangannya selalu mufrad, ya kan? Dia selalu apa? Mufrad. Ini nggak boleh musanna, nggak boleh jamak, harus mufrad. Nah, inilah 4 hukum na'at sababi. Jadi rukunnya ada 3, hukumnya ada berapa? 4. Apa itu rukunnya? Man'ut, na'at, marfu. Ya kan? Baik. Kemudian hukumnya apa? 1, 2, 3, 4. Dah. Kalau menguasai ini, menguasai na'at apa? Sababi. Gampang kan? Coba anak kasih contoh. Kalau secara ini secara sababi secara mana? Ya, sababi ada sebabnya gitu ya. Sababi. Hakiki bisa langsung dijadikan sababi gitu. Bisa ya. Coba nih anak kasih contoh biar lebih jelas saja ya. Coba kita lihat dulu yang contoh yang salah nih ya. Misalkan ya. Ja'at an-nisa'u al-fadilu abuhunna. Datang para wanita yang utama ayah mereka. Ya. Ini benar ya, karena 3 hubungan itu apa? Tepat. Pokoknya ketika menentukan itu benar atau tidak benar, perhatikan 4 hukum ini. Yang anak sudah kasih apa? Nomor ini ya. Perhatikan 4-4-nya. Kalau sudah sesuai, berarti dia benar. Cek apakah dia lafadznya mufrad? Mufrad. Hubungannya dengan ini pas? Arifat. Kemudian dengan depannya sama-sama apa? Mudzakkar. Kemudian hunnanya kembali ke an-nisa. Pas kan? Nah, kemudian contoh yang salah ya. Ja'at an-nisa'u fadilatun abuhunna. Nah, di situ salahnya mana? Fadilatun ya. Jadi salahnya ada 2. Fadilatun dengan an-nisa nggak sama dari sisi apanya? Ma'rifat nakirohnya ya. Baik. Kemudian salah yang kedua apa? Dia jamak. Padahal dia na'at itu harus apa? Mufrad. Makanya salah karena man'utnya ma'rifat, sedangkan na'atnya nakiroh dan jamak, kan? Baik. Jadi salahnya ada 2 dia. Baik. Nah, contoh yang benar lagi, ja'a ar-rijalu al-fadilu akhuhum. Datang saudara mereka. Ini pas ya. Kalau yang nggak pas apa? Ja'a ar-rijalu al-fadilu umhum. Salahnya dari sisi apanya? 1, domirnya nggak pas. Karena ar-rijal domirnya hu, nggak pas kan? 1. Kemudian yang kedua, nau'nya ummu itu mu'annas, al-fadilu mudzakkar. Jadi salahnya ada berapa? 2 ya. Mafhum? Kalau saya nggak boleh nggak? Ya rajulun. Boleh aja, boleh. Yang penting kan dia sama ya. Ja'a rajulun. Jadi dia bapak fadilun ya. Mafhum ini? Sapi lagi. Nah, hapus dulu yang sebelahnya, anak kasih contoh ya. Anak kasih soal nih maksudnya.
Ini terjemahkan ya. Nah. Dua orang murid laki-laki yang tampan, saudara keduanya apa? Mafhum pertanyaannya? Saya bikin naat sababi ya. Berarti tidak diterangkan tadi. Ya, nah, letakkan di sini ya. Naatnya itu di sini. Naat sababinya di sini. Yang dua orang. Tapi bikinnya naat sababi ya, nggak boleh pakai naat hakiki. Karena bikin pakai naat hakiki ini bisa juga. Nah. Coba nomor satu pandang.
Nomor 2, siapa yang berani? Abu Daris. Tapi dia filenya kudu ada di depan apa gimana kan? Apa? Filenya kudu di depan. Nah, fiilnya di depan. Depan. Pernah belajar naat sababi nggak, Pak Endang? Pernah belajar naat sababi nggak? Sebelum ini? Banyak tadi ya, relatif banyak. Jamak ya. Pinjamnya begini apa? Pinjam panjang ya. Lupa ya. Sama. Yang pinjam. Yang Baik, amin. Nah, sambil bikin soal sebelahnya ya. Ini yang hitam lagi nggak ada, Pak Yasin? Yang hitam lagi nggak ada? Ini? Oh iya. Hapus ya? Ini kan udah ada kan? Ini nggak ada maksud ya, Pak ya.
Dari dulu tadi nyari pakai kayaknya jelas nih ada orang mau dia bisa nulis Pak. Kerjain salah benar. Dan belajar Pak. Bisa wajar, salah aja. Pak Yudi yang nomor 4. Bikin soalnya juga mikir juga loh ya. Ya bisa bikin salah. Ini masih level 1 ini, nanti level lagi.
Tadi ini. Baik. Betul, betul, Pak. Insyaallah. Baik. Apa ya ini contohnya? Dua orang hakim yang apa kira-kira? Hah? Adil apanya? Adil apanya? Harus ada apanya gitu. Adil. Putusannya. Baik. Tapi harus tahu loh artinya adil keputusannya apa Pak? Baik. Betul. Keputusan itu koror ya, kororuhu ya, koror atau takriru, bisa koror aja ya. Koror aja, koror ya, kororun. Ngeracik. Ngeracik.
maksudnya apa? Sholat. Aku salah dia tadi. Oh iya, salah ya. Baik, coba kita cek ya. Baik, ya'kulu at-talibani al-jamilu akhuhuma. Baik. Sekarang kita cek ya. Kita pastikan dulu naatnya harus apa? Mufrad. Ya. Ini langkah pertama ya. Nah, kemudian langkah kedua, ini ngecek antara naat dengan man'utnya ya. Udah pas belum? Baik. Ma'rifat. Gak usah dicek ini musanna, ini mufrad, gak usah. Pokoknya cek ininya ya. Baik. Benar ya. Sekarang cek ini dengan ini ya. Dari sisi apanya? Mudzakkar muannasnya. Pas nggak? Pas ya. Akhu ini kan mudzakkar, al-jamil juga mudzakkar. Baik. Nah, kemudian cek mana lagi? Baik. Cek domirnya ya. Ini ke sini pas nggak domirnya?
Huma ini juga dua. Entas. Dua orang murid laki-laki yang tampan, saudara keduanya sedang makan. Nah, meskipun nanti ini dua orang laki ini di depan, ya, karena di dalam sastra Indonesia itu subjek harus di depan. Tapi dalam bahasa Arab itu boleh itu kata kerja dulu. Tapi kalau translate nggak boleh gitu ya. Makanya selalu letakkan yang di depan itu apa? Subjeknya. Oke, kita cek yang kedua ya. Para lelaki yang baik akhlaknya pergi ke pasar ya. Kita cari dulu mana naatnya. Mana dia naatnya? Ini. Mana itu? Al-Hasan. Nah, kita kasih garis bawah dulu. Nah, dia harus apa? Mufrad. Ini langkah pertama ya. Jadi ketika dia mufrad, benar ya. Kemudian cek dengan langkah kedua, cek dengan man'utnya. Sama nggak takyinnya? Sama ya. Kemudian cek dengan ini dari sisi apa? Mudzakkar, muannas ya. Khuluqun mudzakkar, hasan juga mudzakkar ya. Kemudian cek domirnya, pas nggak? Ini hum, ini betul ya. Lantas. Boleh dhahaba ila suq ar-rijal al-hasanu khuluquhum. Boleh juga apa? Dhahaba ar-rijalu al-hasanu khuluquhum ila suq. Boleh. Sekarang kita lihat seorang wanita yang banyak hartanya. Nah, makan di restorannya. Kita cek mana naatnya yang banyak. Al-katsir ya. Al-katsir ini kan artinya yang banyak ya. Nah, kita cek ini dengan sebelumnya ya. Pas nggak dari sisi? Pas ya. Pokoknya yang lainnya nggak usah dicek. Kemudian antara ini dengan ini ya. Ini mudzakkar, ini mudzakkar. Mal itu juga apa? Mudzakkar ya. Ini benar ya. Benar ya. Kemudian antara domirnya dengan ini. Ini apa? Maluha? Harusnya apa? Maluhunna ya. Karena jamak ya. Kan jamak ya. Nih. Nah, ini ya. Akala an-nisa'u al-katsiru maluhunna fil mat'am, di restoran. Entas. Ada salah sedikit nih ya. Jamaknya Nisa ya. Seorang pedagang yang bersih. Yang bersih berarti apa? An-nadhif. Ini ada an-nadhif ya. Ada ya-nya ya. An-nadhifu. Berarti naatnya mana? Kita cek ini dengan ini. Ini udah mufrad ya. Tepat. Langkah kedua, cek dengan ini. Pas enggak? Pas ya. Kemudian cek ini dengan ini. Sama-sama apa? Mudzakkar ya. Kemudian lihat apa? Domirnya ya. Pedagang harusnya apa? At-tajiru harusnya ya. At-tajir ya. Baik. Ini domirnya sudah pas ya. Baik. Salah setengah ya. Ini pedagang. Tapi ulang lainnya pas ya. Baik. Pergi ke pasar. Dhahaba ila suq. Entas ya. Sekarang kita lihat yang baru ya. Berarti apa? Al-jadidu. Baik. Entas. Nah, kita lihat langkah pertama, cari dulu naatnya. Dia harus mufrad. Sudah benar ya. Kemudian yang kedua, lihat apa? Man'utnya. Ya, lihat ma'rifat atau nakirah. Jangan pakai hamzah qat'iyah. Baik. Pas ya. Baik. Kemudian antara naat dengan marfu'nya ya. Motor apa? Jawalatun ya, bukan jawalun ya. Kalau jawal itu HP ya. Jadi jawalatun ya. Jawalatun ini ya, ini ya. Nah, jawalah ya. Atau darrojah ya. Darrojah nariyah ya. Boleh juga jawalatun. Nah, kemudian ini mudzakkar, ini mudzakkar. Kemudian domirnya ya. Nah, ini harus apa? Hum ya. Jawala tu hum ya. Nah, gitu. Nah.
jalasa al-mudarrisuna al-jadiju jawalatuhum fil masjid ya. Tas ya. Setengah ya. Baik. Dua orang hakim yang adil ya. Nah ini ya, nanti nih al-adil dia apa? Mufrad kan? Sudah pas ya. Kemudian cek dengan ini, pas nggak? Pas ya. Ini apa ini? Apa ini ah? Koror ya. Koror, anggap aja gini ya. Al-adil mudzakarnya juga mudzakar, pas ya. Kemudian domirnya pas nggak? Tas ya. Betul ya malahan ya. Shalla ya. Shalla al-qadiyani al-adilu qararuhuma fil masjid. Masya Allah, malam tas ini ya. Gampang kan ya? Baik. Coba sekarang tugasnya ini kan naat sababi. Berubah ini menjadi naat hakiki. Baik, coba Pak, balik ke pandang ya. Ya kalau berarti ajamilaya. Coba bisa ditulis ya. Ini anak hapus saja yang sini. Ini insya Allah udah jelas ya, insya Allah ya. Baik. Kalau ini berarti atasnya nih ya, nah, atasnya. Di bawahnya. Supaya kita tahu ini cara ngerubah ke naat hakikinya gimana ya. Betul Pak. Dan akunya mana itu? Tetap ada akunya. Cuman pakai naat hakiki. Baik.
Baik. Masih banyak belum bisa nih berarti. Budi, Amin. Berarti asal ya sifat itu yang lain. Iya. Tadi di sini kira Terus bawahnya.
Ya, ada. Ada pemilik. Kalau himnya itu masih nomor, jadi sampai akhir hari. Iya, kalau himnya itu kemarin. Iya. Himnya juga muncul. Iya. Kelas? Baik. Ya'kulu talibani akhuhuma. Baik. Betul nggak Pak? Pandang. Baik, ini man'ut kan? Baik. Naatnya berupa apa? Jumlah ismiyah. Mana mubtada'nya? Mana khobarnya? Ini mubtada'nya. Nah, syaratnya kalau dia naatnya berupa jumlah ismiyah, ininya harus apa? Nakiro. Dan harus ada robit yang kembali pas ke sini. Masih ingat ya? Baik, muntas ya. Dhahaba ila suq rijalun ahsanu khuluquhum. Khuluqihim. Asal punya ke mundur kan, hurufnya majrur kan ada. Kalau ahsan itu yang terbaik ya. Saya nyari apa namanya nggak tahu zamannya dari Hasan itu kan. Saya pikir Hasan kayaknya. Iya. Gak usah dirubah ya, rijalun ya, rijalun. Berapa? Khuluquhum ha. Gak usah dijamakkan. Kan selesai kan? Ini dinakirahkan. Kemudian ini apa? Naatnya kan? Ini pas dia kembali ke sebagai robitnya kan? Gitu aja. Rijalun khuluquhum hasanun. Kalau ini apa? An-nisa'u taib. Taib. Ta'kulu nisa'un ya. Nisa'un ya. Maluhunna langsung ya. Maluhunna kasirun. Selesai ya. Apa yang sulit? Ini naatnya. Ini apa? Man'utnya kan. Taib. Dhahaba tajirun taib. Yang thawbuhu nadifun. Ini sebagai apa? Nah, ini mubtada, ini khobar, ini pas kembali ke sini. Amtas. Betul ya. Taib. Jalasa mudarrisuna jawalatuhum jadidatun. Karena kan ini dia apa? Mu'annas ini mana? Mubtada khobarnya harus
Mumtaz ya, masya Allah. Sahih. Cuman salah dikit sini ya. Sholla mana tadi? Qadiyani qararuhuma adilun ya, mumtaz. Masya Allah. Masya Allah. Sukut-sukut walakin mumtaz ya. Bisa ya sekarang ya? Nah, pokoknya naat ini meskipun kayaknya sepele, cuma sebetulnya ada ilmunya ya. Makanya kalau kita menguasai ini, nanti belajar dulu sulhu itu kita udah, masya Allah ya, mungkin ya agak santai lah gitu kan. Baik. Nah, misalnya saya nanya siapa yang bisa, langsung bisa anak gitu ya, anak. Nah inilah naat hakiki sama naat apa? Sababi. Berarti kalau ini apa namanya kita menguasai, nanti bahasa kita jadi lebih bagus gitu. Nah. Baik, clear ya masalah naat ya. Nanti insya Allah akan kita gunakan terus ya masalah naat ini. Ini sangat penting ini ya. Baik. Ada pertanyaan? Semakin bisa ya? Abu Daris gimana semakin bisa? Jadi itu Hasanun apa Hasan? Hasanun ya, Hasanun. Ini tinggal dibalik aja sebenarnya. Ini kan tadi kan dibalik kan ini kan? Nih, ini jadi depan, ini jadi belakang. Ya dibalik aja. Ini kan tadi gini kan? Nih, nah ini jadi depan, ini jadi di belakang gitu. Bisa ya? Baik. Ini ya. Tolong apa namanya? Kaidah yang sudah kita pelajari itu diulang-ulang ya. Karena semakin ke sini nanti akan semakin nambah kaidah ya. Ini adalah kan contoh-contoh kadang soal itu gampang. Contoh itu gampang. Tapi kadang soal itu bikin kita paham sebenarnya. Baik. Oh, ternyata setelah dimasukin di soal ternyata kok kayak gini gitu kan. Baik. Masya Allah. Tapi mungkin sampai sini dulu ya, udah jam 12 ya. Wallahu taala alam bisawab ya. Insyaallah kita lanjutkan di pertemuan berikutnya. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you.